Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fahri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANT Colony Method atau ANT Colony Optimization yang biasa dikenal metode optimasi berbasis koloni semut. ANT Colony Optimization atau ACO adalah algoritma optimasi berbasis perilaku semut dalam mencari jalur terpendek. Algoritma yang memecahkan masalah optimasi dengan meniru perilaku semut mencari makanan. ACO merupakan salah satu teknik probabilistik yang termasuk dalam swarm intelligence. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah ACO. Nah, di sini kita akan membahas sejarah ANT Colony Optimization. Sejarah ANT Colony Optimization atau ACO. ACO pertama kali diperkenalkan oleh Marco Dorigo pada tahun 1992 dalam disertasinya. Dan ACO dimulai dari eksperimen jembatan ganda yang dilakukan oleh Jean-Louis Deneuve dan rekan-rekannya. Kronologi sejarah ACO. Kronologi sejarah ACO: yang pertama, Mason dan Meinrich memperkenalkan algoritma semut. Yang kedua, Marco Dorigo mengembangkan ACO secara meluas. Yang ketiga, Gambardella dan Dorigo mengusulkan ANTQ versi awal sistem koloni semut. Yang keempat, aplikasi pertama ACO untuk memecahkan masalah pelipatan protein dilakukan pada tahun 2005. Yang keenam, aplikasi pertama ACO untuk desain urutan peptida dilakukan pada tahun 2016. Yang ketujuh, integrasi metode pengambilan keputusan multi kriteria Promerted ke dalam algoritma ACO dilakukan pada tahun 2017. Lalu ada konsep dasar. Konsep dasar ANT Colony Optimization atau ACO meniru perilaku semut dalam menemukan jalur terbaik dengan menggunakan feromon. Yang kedua, semut berikutnya akan cenderung memilih jalur dengan jejak feromon yang paling kuat. Yang ketiga, dalam simulasi, semut yang disimulasikan mencatat posisi dan kualitas solusinya dalam iterasi simulasi selanjutnya. Lebih banyak semut menemukan solusi yang lebih baik. Lalu ada feromon. Feromon adalah zat kimia yang diproduksi oleh organisme, termasuk semut, untuk berkomunikasi dengan individu lain dari spesies yang sama. Dalam konteks semut, feromon berfungsi sebagai sinyal yang mengarahkan perilaku semut lain, seperti mencari makanan. Ketika semut menemukan makanan, mereka akan meninggalkan jejak feromon di sepanjang jalan yang mereka lalui. Semut lain yang mendeteksi jejak ini akan mengikuti jalur tersebut, dan saat mereka melakukannya, mereka juga akan menambahkan lebih banyak feromon untuk memperkuat sinyal tersebut. Proses ini memungkinkan koloni semut untuk bekerja sama secara efisien dalam mencari dan mengumpulkan makanan. Ketika semut menemukan makanan, mereka akan meninggalkan jejak feromon di sepanjang jalan yang mereka lalui. Semut lain yang mendeteksi jejak ini akan mengikuti jalur tersebut, dan saat mereka melakukannya, mereka juga akan menambahkan lebih banyak feromon untuk memperkuat sinyal tersebut. Proses ini memungkinkan koloni semut untuk bekerja sama secara efisien dalam mencari dan mengumpulkan makanan. Pembaruan feromon. Evaporasi feromon. 1. Feromon yang ada pada jalur akan mengalami penguapan secara bertahap. Ini mencerminkan bahwa seiring waktu, informasi tentang jalur yang kurang baik akan berkurang, sehingga mendorong eksplorasi jalur baru oleh semut. Yang kedua, koefisien evaporasi yang dilambangkan dengan garis miring RHO. O lebih kecil dari garis miring RHO
lebih kecil dari 1. Menentukan seberapa cepat feromon menguap. Semakin besar nilai garis miring RHO, semakin cepat feromon menguap. Pembaruan feromon berdasarkan kualitas solusi. Yang pertama, setelah semua semut menyelesaikan pencarian mereka, jalur yang dilalui oleh semut akan diperbarui berdasarkan kualitas solusi yang ditemukan. Jalur yang menghasilkan solusi yang lebih baik akan mendapatkan peningkatan konsentrasi feromon. Rumus pembaruan feromon. Yang pertama, pembaruan feromon pada jalur I, J pada iterasi T+1 dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Ini dia rumusnya. Yang kedua, di mana rumus ini adalah konsentrasi feromon pada jalur I, J pada iterasi T. Yang kedua, rumus yang ini adalah jumlah feromon yang ditambahkan pada jalur I, J. Berdasarkan kualitas solusi yang ditemukan oleh semut. Ini biasanya dihitung berdasarkan inverse dari biaya solusi. Misalnya, jika solusi lebih baik, rumus garis miring delta garis miring tau underscore I akan lebih besar. Yang ketiga, rumus ini mencerminkan penguapan feromon dari jalur tersebut. Contoh pembaruan feromon. Misalkan kita memiliki jalur I, J dengan konsentrasi feromon awal garis miring tau underscore I dalam kurung T sama dengan 0,5. Koefisien evaporasi garis miring RHO sama dengan 0,5 dan garis miring delta garis miring tau underscore I sama dengan 0,2. Dari solusi yang ditemukan oleh semut, maka pembaruan feromon pada iterasi berikut akan dihitung sebagai berikut. Garis miring tau underscore I T+1 sama dengan 1 minus 0,1 times 0,5 ditambah 0,2 sama dengan 0,9 times 0,5 ditambah 0,2 sama dengan 0,45 plus 0,2 sama dengan 0,65. Dengan cara ini, pembaruan feromon membantu algoritma ACO untuk secara dinamis menyesuaikan jalur yang lebih baik seiring berjalannya waktu, mendorong semut untuk lebih sering memilih jalur yang telah terbukti efektif. Dalam algoritma ANT Colony Optimization atau ACO, terdapat beberapa parameter penting yang mempengaruhi cara semut membuat keputusan dan bagaimana feromon diperbarui. Berikut adalah penjelasan mengenai parameter-parameter tersebut. Yang pertama, alfa. Deskripsi. Parameter ini mengontrol pengaruh feromon dalam keputusan semut saat memilih jalur. Semakin besar nilai A, semakin besar pengaruh feromon terhadap keputusan semut. Yang kedua, fungsi. Dalam rumus probabilitas pemilihan jalur, nilai A digunakan untuk memperkuat kontribusi feromon. Jika A tinggi, semut akan lebih cenderung memilih jalur yang memiliki konsentrasi feromon tinggi. Yang kedua, beta. 1. Deskripsi. Parameter ini mengontrol pengaruh jarak atau heuristik dalam keputusan semut. Semakin besar nilai B, semakin besar pengaruh informasi heuristik atau seperti biaya atau jarak terhadap keputusan semut. Yang kedua, fungsi. Dalam rumus probabilitas pemilihan jalur, nilai B digunakan untuk memperkuat kontribusi heuristik. Jika B tinggi, semut akan lebih cenderung memilih jalur yang lebih pendek atau lebih baik berdasarkan informasi heuristik. Yang ketiga, ada rho. 1. Deskripsi. Koefisien penguapan feromon yang menentukan seberapa cepat feromon menguap dari jalur. Nilai P berkisar antara 0 dan 1.
Yang kedua, ada fungsi. Semakin besar nilai P, semakin cepat feromon menguap. Ini membantu mencegah jalur yang kurang baik tetap dipilih dalam jangka panjang dan mendorong ke eksplorasi jalur baru. Yang keempat, Q, deskripsi. Jumlah feromon yang ditambahkan oleh semut pada jalur yang dilalui. Nilai Q biasanya ditentukan berdasarkan kualitas solusi yang ditemukan oleh semut. Fungsi, semakin baik solusi yang ditemukan, semakin besar nilai Q yang ditambahkan ke jalur tersebut. Ini memberikan umpan balik positif untuk jalur yang lebih baik, sehingga meningkatkan kemungkinan jalur tersebut dipilih di iterasi berikutnya. Penerapan ACO pada TSP. ANT Colony Optimization adalah salah satu metode yang efektif untuk menyelesaikan traveling salesman problem atau TSP, yang merupakan masalah klasik dalam optimasi kombinatorial. TSP bertujuan untuk menemukan jalur terpendek yang mengunjungi semua kota atau titik tepat satu kali dan kembali ke kota awal. Berikut ini adalah penjelasan tentang penerapan ACO pada TSP. 1. Representasi masalah. Dalam konteks TSP, setiap kota diwakili sebagai simpul dalam graf, dan jarak antar kota-kota diwakili sebagai robot pada sisi graf. Tujuannya adalah untuk menemukan siklus Hamiltonian dengan total bobot atau jarak terendah. Yang kedua, inisialisasi. Pada awalnya, feromon diinisialisasi pada semua sisi atau jalur dengan nilai yang sama. Ini memberikan semut kesempatan yang sama untuk memilih jalur manapun pada iterasi pertama. Yang ketiga, pencarian solusi. Setiap semut mulai dari kota awal dan bergerak ke kota lain berdasarkan dua faktor. Yang pertama, feromon. Jalur yang memiliki konsentrasi feromon lebih tinggi lebih mungkin dipilih. Yang kedua, heuristik. Misalnya, inverse dari jarak antar kota, sehingga semut lebih cenderung memilih jalur yang lebih pendek. Semut akan terus bergerak sehingga semua kota telah dikunjungi dan kemudian kembali ke kota awal. 4. Pembaruan feromon. Setelah semua semut menyelesaikan perjalanan mereka, pembaruan feromon dilakukan. Jalur yang dilalui oleh semut yang menemukan solusi lebih baik atau jalur dengan total jarak lebih pendek akan mendapatkan lebih banyak feromon. Proses ini membantu memperkuat jalur yang lebih baik sehingga meningkatkan kemungkinan semut lain untuk memilih jalur tersebut di iterasi berikutnya. Yang kelima, iterasi. Proses pencarian solusi dan pembaruan feromon diulang selama sejumlah iterasi tertentu atau sampai kriteria berhenti tercapai. Seperti tidak ada peningkatan signifikan dalam solusi terbaik yang ditemukan. Keuntungan ACO untuk TSP. Yang pertama, eksplorasi dan eksploitasi. ACO secara efektif menyeimbangkan eksplorasi atau mencari jalur baru dan eksploitasi atau memperkuat jalur yang sudah terbukti baik melalui mekanisme feromon. Yang kedua, adaptif. ACO dapat beradaptasi dengan perubahan dalam struktur masalah, seperti penambahan atau pengurangan kota. Yang ketiga, paralelisme. Banyak semut dapat bekerja secara bersamaan, memungkinkan pencarian solusi yang lebih cepat dan lebih efisien. Penerapan ACO pada masalah penjadwalan. Contoh penerapan misalnya kita memiliki beberapa pekerjaan dengan waktu pemrosesan yang berbeda dan satu mesin untuk menyelesaikannya. Proses ACO akan dimulai dengan menganalisasi feromon pada semua urutan pekerjaan. Setiap
orang akan membangun solusi dengan memilih pekerjaan berdasarkan probabilitas yang ditentukan oleh feromon dan heuristik seperti semut. Misalnya, waktu pemrosesan. Setelah beberapa iterasi, urutan pekerjaan yang menghasilkan waktu penyelesaian terpendek akan menjadi solusi untuk semua penjadwalan. Keuntungan acuh untuk masalah penjadwalan. Yang pertama, fleksibilitas. Acuh dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah penjadwalan, termasuk penjadwalan mesin, penjadwalan proyek, dan penjadwalan tugas dalam sistem komputer. Yang kedua, adaptif. Acuh dapat beradaptasi dengan perubahan dalam struktur masalah, seperti penambahan atau pengurangan pekerjaan. Yang ketiga, paralelisme. Banyak orang dapat bekerja secara bersamaan, memungkinkan pencarian solusi yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Variasi acuh. Variasi ANT Colony Optimization atau ACO telah dikembangkan untuk meningkatkan kinerja algoritma dasar dan mengatasi sebagai tantangan dalam pencarian solusi. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa variasi ACO yang umum digunakan. Yang satu, ANT System atau AS. Deskripsi. Ini adalah algoritma dasar ACO yang diperkenalkan oleh Marco Dorigo pada tahun 1992 dalam ANT System. Semut membangun solusi secara iteratif dan memperbarui feromon berdasarkan kualitas solusi yang ditentukan. Karakteristik. 1. Semua semut berkontribusi pada pembaruan feromon. Yang kedua, pembaruan feromon dilakukan setelah semua semut menyelesaikan pencarian mereka. Yang ketiga, feromon di setiap jalur diperbarui berdasarkan kualitas solusi yang ditemukan oleh semut. 2. Elitis ANT System atau EAS. Deskripsi. EAS adalah variasi dari ANT System yang memberikan perhatian lebih pada solusi terbaik yang ditemukan selama pencarian. Dalam EAS, jalur yang dihasilkan oleh semut terbaik atau elit mendapatkan lebih banyak feromon dibandingkan dengan jalur lain. Karakteristik. 1. Memperkuat jalur yang dihasilkan oleh semut terbaik sehingga meningkatkan kemungkinan jalur tersebut dipilih di iterasi berikutnya. Yang kedua, mengurangi risiko terjebak dalam solusi lokal dengan memberikan bobot lebih pada solusi terbaik. Yang ketiga, pembaruan feromon dilakukan untuk semua jalur, tetapi jalur elit mendapatkan tambahan feromon yang lebih besar. Yang ketiga, rank based ANT System atau RAS. Deskripsi RAS adalah variasi yang menilai semut berdasarkan peringkat solusi mereka. Dalam RAS, semut diurutkan berdasarkan kualitas solusi yang ditemukan, dan pembaruan feromon dilakukan berdasarkan peringkat ini. Karakteristik. 1. Semut dengan peringkat lebih tinggi atau solusi yang lebih baik mendapatkan lebih banyak feromon dibandingkan semut dengan peringkat lebih terendah. Yang kedua, mendorong semut untuk mengeksplorasi solusi yang lebih baik dengan memberikan insentif berdasarkan peringkat. Yang ketiga, mengurangi dampak dari semut yang menghasilkan solusi buruk sehingga meningkatkan kualitas solusi secara keseluruhan. Yang keempat, max-min ANT System atau MMAS. Deskripsi MMAS adalah variasi yang menjaga batas atas dan bawah untuk konsentrasi feromon. Ini membantu mengontrol jumlah feromon yang dapat ditambahkan atau dihapus dari jalur. Karakteristik. Menetapkan batas maksimum dan minimum untuk feromon pada setiap jalur sehingga mencegah jalur dari menjadi terlalu dominan atau terlalu diabaikan. Yang kedua, pembaruan feromon dilakukan dengan cara yang lebih terkontrol yang membantu menjaga keragaman dalam pencarian solusi. Yang ketiga, mendorong eksplorasi jalur baru dengan menghindar penumpukan feromon yang berlebihan pada jalur tertentu. Keunggulan ACO. ANT Colony Optimization atau ACO memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi metode yang sangat efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari ACO. Yang pertama, adaptif terhadap perubahan masalah. Deskripsi. ACO dapat
dengan mudah beradaptasi dengan perubahan dalam struktur masalah. Jika ada perubahan dalam parameter seperti penambahan atau pengurangan elemen dalam masalah, atau misalnya kota dalam traveling salesman problem, ACO dapat menyesuaikan jalur dan pembaruan feromon secara dinamis. Keuntungan, kemampuan adaptif ini memungkinkan ACO untuk tetap efektif dalam situasi yang dinamis, di mana kondisi masalah dapat berubah seiring waktu. 2. Dapat mengatasi masalah optimasi yang kompleks. Deskripsi. ACO dirancang untuk menangani masalah optimasi yang kompleks dan besar, termasuk masalah kombinatorial yang sulit diselesaikan dengan metode klasik. ACO dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti penjadwalan, rute kendaraan, dan pengoptimalan jaringan. Keuntungan, dengan pendekatan berbasis koloni, ACO mampu mengeksplorasi ruang solusi yang besar dan menemukan solusi yang lebih baik dalam waktu yang wajar, bahkan untuk masalah yang sangat kompleks. Yang ketiga, cocok untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan algoritma klasik. Deskripsi, banyak masalah optimasi, terutama yang bersifat NP-hard, sulit atau bahkan tidak mungkin diselesaikan dengan algoritma klasik dalam waktu yang wajar. ACO menawarkan pendekatan heuristik yang dapat memberikan solusi yang mendekati optimal dalam waktu yang lebih singkat. Keuntungan, ACO memberikan alternatif yang praktis untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan secara efisien oleh algoritma klasik, memungkinkan peneliti dan praktisi untuk mendapatkan solusi yang lebih berguna meskipun tidak solusi optimal. Yang keempat, paralelisme. Deskripsi, ACO dapat memanfaatkan banyak semut yang bekerja secara bersamaan untuk mengeksplorasi berbagai jalur atau solusi. Ini memungkinkan pencarian solusi yang lebih cepat dan lebih efisien. Keuntungan, dengan pendekatan paralel, ACO dapat mempercepat proses pencarian dan meningkatkan kemungkinan menemukan solusi yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. 5. Umpan balik positif. Deskripsi, mekanisme pembaruan feromon dalam ACO menciptakan umpan balik positif, di mana jalur yang lebih baik mendapatkan lebih banyak feromon, sehingga meningkatkan kemungkinan jalur tersebut dipilih di iterasi berikutnya. Keuntungan, umpan balik ini membantu algoritma untuk mencari bertahap, menemukan dan memperkuat solusi yang lebih baik, meningkatkan kualitas solusi seiring berjalannya waktu. Kelemahan ACO. Meskipun ANT colony optimization atau ACO memiliki banyak keunggulan, ada juga beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan algoritma ini untuk menyelesaikan masalah optimasi. Berikut adalah beberapa kelemahan utama dari ACO. 1. Memerlukan banyak iterasi untuk mencapai solusi optimal. Deskripsi, ACO seringkali memerlukan banyak iterasi untuk menemukan solusi yang mendekati optimal. Proses pemburuan feromon dan eksplorasi ruang solusi dapat memakan waktu, terutama untuk masalah yang kompleks. Kelemahan, dalam beberapa kasus, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai solusi yang memuaskan bisa menjadi terlalu lama, terutama jika dibandingkan dengan algoritma lain yang mungkin lebih cepat dalam menemukan solusi yang lebih baik. 2. Terkadang memerlukan tuning parameter yang lebih tepat. Deskripsi, ACO memiliki beberapa parameter yang perlu diatur, seperti A. Pengaruh feromon, B. Pengaruh heuristik, P. Konsisten penguapan feromon, dan Q. Jumlah feromon yang ditambahkan. Penentuan nilai yang tepat untuk parameter-parameter ini dapat mempengaruhi kinerja algoritma secara signifikan. Kelemahan, proses tuning parameter bisa menjadi rumit dan memerlukan eksperimen yang ekstensif. Jika parameter tidak diatur dengan lebih baik, ACO dapat terjebak dalam solusi lokal atau tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik sama sekali. 3. Sensitivitas terhadap parameter.
Deskripsi. Aco dapat sangat sensitif terhadap nilai parameter yang digunakan. Perubahan kecil dalam parameter dapat menghasilkan perubahan besar dalam kinerja algoritma. Kelemahan. Sensitivitas ini dapat membuat Aco sulit untuk mengimplementasikan secara konsisten, terutama dalam konteks aplikasi yang berbeda. Aco dalam dunia nyata. Aco dalam dunia nyata, perencanaan rute digunakan dalam sistem distribusi barang transportasi. Desain jaringan. Aco digunakan untuk merancang jaringan komunikasi yang optimal. 1. Perencanaan rute distribusi barang. Aco digunakan oleh perusahaan pengiriman seperti FedEx dan UPS untuk merencanakan rute pengiriman yang efisien. Algoritma ini membantu dalam menemukan jalur tercepat sambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, waktu, dan kondisi lalu lintas. Aplikasi pengiriman makanan. Aplikasi pengiriman makanan memanfaatkan Aco untuk mencocokkan pengendara dengan pesanan dan merencanakan rute tercepat. Ini memungkinkan pengiriman yang lebih cepat dan efisien, serta kemampuan untuk memperbarui rute secara real time saat kondisi lalu lintas berubah. 2. Desain jaringan. Jaringan komunikasi. Aco digunakan untuk merancang jaringan komunikasi yang optimal, membantu dalam pengaturan jalur data yang efisien. Ini penting untuk menjaga kecepatan dan keandalan dalam pengiriman data di jaringan modern. Manajemen beban jaringan. Penyediaan layanan telekomunikasi menggunakan Aco untuk mengelola jaringan mereka dengan menyeimbangkan beban di berbagai server. Ketika satu jalur menjadi sibuk, Aco dapat menemukan jalur alternatif untuk mencegah kemacetan jaringan. Yang ketiga, pengoptimalan proses manufaktur. Dalam industri manufaktur, Aco membantu dalam mengatur urutan tugas mesin untuk meningkatkan efisien produksi. Ini memungkinkan pengurangan waktu henti dan peningkatan produktivitas. Pengolahan sumber daya. Aco juga diterapkan dalam pengolahan sumber daya, membantu dalam menjadwalkan dan alokasi sumber daya yang lebih baik dalam berbagai konteks, termasuk proyek konstruksi dan manajemen acara. Studi kasus industri penerapan Aco. Penerapan ANT Colony Optimization atau Aco dalam optimasi jalur distribusi di perusahaan logistik telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisien pengiriman. Beberapa studi kasus menunjukkan bagaimana Aco digunakan untuk merancang rute pengiriman yang lebih efisien, mengurangi biaya transportasi, dan meminimalkan waktu pengiriman. Studi kasus penerapan Aco dalam optimasi jalur distribusi. 1. Deskripsi umum. Tujuannya, Aco diterapkan untuk mengoptimalkan jalur distribusi barang dari pusat distribusi ke konsumen akhir. Dengan menggunakan algoritma ini, perusahaan logistik dapat merancang rute yang lebih efisien dan responsif terhadap kondisi lalu lintas dan permintaan pelanggan. Manfaatnya, penerapan Aco membantu dalam mengurangi biaya operasional, meningkatkan kecepatan pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Contoh penerapan. Studi kasus di perusahaan logistik. Dalam sebuah studi kasus, perusahaan logistik menggunakan Aco untuk merancang rute pengiriman barang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, waktu tempuh, dan kondisi lalu lintas. Aco mampu menghasilkan rute yang lebih optimal dibandingkan dengan metode tradisional. Hasil yang dicapai. Setelah penerapan Aco, perusahaan melaporkan pengurangan biaya transportasi hingga 20% dan meningkatkan efisien pengiriman hingga 30%. Hal ini menunjukkan dampak positif dari penggunaan Aco dalam pengolahan rute distribusi. 3. Proses implementasi. 1. Pengumpulan data. Data mengenai lokasi pengiriman, waktu tempuh, dan kondisi lalu lintas dikumpulkan untuk digunakan dalam algoritma Aco. Yang kedua, pengembangan model. Model Aco dikembangkan untuk mensimulisasikan berbagai skenario pengiriman dan menghasilkan rute optimal. Yang ketiga,
evaluasi dan penyesuaian. Rute yang dihasilkan dievaluasi berdasarkan kriteria biaya dan waktu, dan penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan hasil. Yang keempat, tantangan dan solusi. 1. Tantangan. Salah satu tantangan dalam penerapan ACO adalah perubahan kondisi lalu lintas yang dapat mempengaruhi rute yang telah direncanakan. Solusi. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan menerapkan sistem pemantauan real time yang kemungkinan ACO untuk menyesuaikan rute secara dinamis berdasarkan kondisi terkini. Kesimpulan. 1. ANT Colony Optimization atau ACO adalah metode optimasi yang kuat dan fleksibel yang terinspirasi oleh perilaku koloni semut dalam mencari makanan. ACO telah diterapkan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan rute, desain jaringan, penjadwalan, dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, secara keseluruhan, ACO adalah metode yang sangat berguna dalam optimasi dengan banyak aplikasi praktis dan potensi untuk meningkatkan efisien dalam berbagai industri. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, keunggulan ACO menjadikan pilihan yang menarik untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks dan dinamis. Dengan penelitian dan pengembangan lebih lanjut, ACO dapat terus meningkatkan untuk mengatasi tentang tantangan yang ada dan memperluas aplikasinya di masa depan. Sekian presentasi dari saya tentang ANT Colony Method atau ANT Colony Optimization. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.